Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan pembacaan data keuangan dari PT Intraku Bento. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Satria Widianto dengan NIM 23031028. Dan saya Farhan Raja dengan NIM 2303102263. Dan saya Fauzan lagi dengan NIM 2303122337. Saya akan membacakan latar belakang dari PT Intraku Bento. Pada tahun 1970, Halek Halim bersama dengan 3 orang kerabat, yaitu Sucipto Halim, Wahab Firmansyah, dan Simin Kusomo mendirikan UT Intraku, sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang, didirikan di Jakarta. Pada tahun 1975 menjadi perseroan terbatas atau PT, dan mengubah nama menjadi PT Intraku Penta TBK atau disebut INTA INTA. Bermula sebagai sebuah toko sederhana di Jakarta Pusat yang menjual suku cadang alat berat. Kini INTA telah berkembang menjadi perusahaan yang mendistribusikan alat berat segmen khusus. Pada 30 Juni 1993 tercatat di Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia, dengan 29 juta lembar saham untuk memperoleh 29 miliar. PT Intraku Penta Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 10 Mei 1975 dari milik Karmila Saryal, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor Y.A.5/199/15 tanggal 10 Juni 1975, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 38 tanggal 11 Mei 1993 tambah nomor 2084. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta nomor 38 tanggal 20 April 2017 dari Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU 00101514 AH.10.02 tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Kepercayaan yang besar dari para mitra usaha membuat INTA dipercaya untuk memasarkan berbagai merek alat berat dengan reputasi yang tinggi di pasar nasional. Beberapa alat berat yang dipasarkan INTA antara lain Volvo, Bekat, Mahindra, SDLG, Sinotruk, dan Sany Palfinger. Dengan ke-6 merek handal tersebut, INTA berusaha memberikan layanan terbaik sebagai penyedia solusi total di bidang alat berat. Konsep ini menjadi dasar bagi INTA untuk terus melakukan inovasi dan transformasi sesuai dengan kebutuhan industri terkini. Berbekal konsep tersebut, INTA telah mensinergikan setiap bidang usaha yang digeluti, yaitu distributor alat berat, penyewaan alat berat, pembiayaan, tambang, manufaktur, engineering, hingga kontraktor tambang. Peluang yang besar di luar sektor tambang telah mendorong INTA untuk melakukan ekspansi usaha selama beberapa tahun terakhir. Sehingga hari ini, INTA juga melayani pelanggan di berbagai sektor lainnya seperti agribisnis, minyak dan gas, infrastruktur dan konstruksi, serta industri umum. Selain itu, bisnis perkebunan dan pertanian. Saya akan membacakan ikhtisar kinerja berkelanjutan. Kinerja ekonomi yang berjumlah miliaran rupiah. Keterangan pendapatan tahun 2022 661 miliar. Laba rugi bersih tahun berjalan tahun 2022 98 miliar 920. Jumlah aset 2 triliun 186 miliar rupiah. Ekuitas 1 triliun 866 miliar rupiah. Penggunaan listrik 823.450 kWh. Penggunaan air 2.615 mili. Penggunaan BBM solar
6.545 liter. Penggunaan BBM bensin 1.843 rupiah. Jumlah karyawan orang tahun 2022 386 orang. Jumlah kecelakaan kerja 0. Penyaluran CSR rupiah 11 triliun rupiah. Kinerja keuangan operasional tahun 2022, pendapatan 661 miliar rupiah. Beban pokok penjualan 563 miliar rupiah. Laba kotor 98 miliar rupiah. Beban usaha 145.980 miliar rupiah. Laba rugi 47 miliar rupiah. Pendapatan beban lain-lain 9.950 rupiah. Laba rugi sebelum pajak 57 miliar rupiah. Manfaat beban pajak 41 miliar rupiah. Laba rugi bersih tahun berjalan 98 miliar rupiah. Laba kompresif lain 78 miliar rupiah. Jumlah laba rugi kompresif tahun berjalan 177.530 rupiah. Laba rugi bersih tahun berjalan yang dapat diantarbusikan kepada pemilik 87 miliar rupiah. Kepentingan non pengendali 11 miliar rupiah. Laba rugi kompresif yang dapat didistribusikan kepada pemilik 165 miliar rupiah. Kepentingan non pengendali 11 miliar rupiah. Jumlah saham beredar saham 3 triliun 343 rupiah. Laba rugi per saham dasar 26 miliar rupiah. Keterangan laporan posisi keuangan konsolidasi aset lancar 410 miliar rupiah. Aset tidak lancar 1.776 rupiah. Jumlah aset 2.186 rupiah. Liabilitas lancar 437 miliar rupiah. Liabilitas tidak lancar 3.615 rupiah. Total liabilitas 4.053 rupiah. Ekualitas 1.866 rupiah. Saldo laba defisit 2.826 rupiah. Rasio keuangan margin laba kotor 14.086 rupiah. Rasio laba bersih terhadap pendapatan 14.096 rupiah. Tingkat pengembalian aset 4.052 rupiah. Tingkat pengembalian ekuitas 5.030 rupiah. Rasio lancar 93 triliun 81 miliar rupiah. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 217 miliar rupiah. Rasio liabilitas terhadap aset 185 rupiah. Jumlah karyawan 386 orang. Oh ya, untuk rekan kami yang bernama Farhan tidak bisa mengikuti pembuatan video ini dikarenakan sedang izin ke Surabaya, dikarenakan ada acara keluarga. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.